Ya, kita akan ulas lebih lengkap hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Kita sapa dulu ada Kasubdit Indikator Statistik BPS, Pak Windiarso Ponco Adi. Selamat pagi, Pak Windy. Selamat pagi, Mbak. Ya, ada juga epidemiolog UI, Pak Pandu Riono. Selamat pagi, Pak Pandu. Selamat pagi, Mbak. Selamat Ya. pagi semua. Ya, saya mau ke Pak Windy dulu. Pak Windy, kita ingin tahu, Pak, sebetulnya apa yang menjadi latar belakang ya, Pak, ya, kenapa kemudian BPS mengeluarkan survei ini? Ya, tentu BPS sebagai lembaga resmi statistik pemerintah ya, perlu mengambil peran dalam penyediaan informasi mengenai kondisi pandemi ini. Dalam hal ini adalah kita membantu penanganan COVID-19 dengan cara melakukan survei untuk mengukur bagaimana perilaku masyarakat selama pandemi dan untuk mengukur dampaknya baik dari sisi sosial, demografi maupun ekonomi. Ya, kita sudah melaksanakan 3 survei selama ini dan seluruhnya dalam rangka untuk memberikan informasi dan data kepada pemerintah bagaimana dampak pandemi ini terjadi di masyarakat. Begitu. Nah, boleh cerita nggak Pak, sampelnya ada berapa, yang mana aja yang disurvei sih Pak? Berapa banyak sih Pak orang yang terlibat? Metode surveinya ya? Ini diwawancara langsung atau bagaimana Pak? Baik, yang terakhir adalah survei perilaku masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini dilakukan secara convenience ya. Jadi kita menggabungkan 3 metode, yaitu voluntary sampling, convenience sampling, dan snowballing sampling. Dalam hal ini kita ingin menjaring respon masyarakat yang peduli terhadap COVID-19. Ini dilakukan secara nasional dengan metode online. Ini adalah salah satu bentuk inovasi yang dilakukan BPS karena memang untuk mencacah ke lapangan sendiri terkendala karena kita takut terpapar begitu pencacahnya, jadi kita menggunakan moda online. Dilakukan di 34 provinsi selama seminggu dan hampir seluruh kabupaten kota memberikan respon masyarakatnya kepada survei ini. Ada sekitar 511 kabupaten kota yang kami jaring partisipasi masyarakat. Gitu, Mbak. Oke, Pak Windy, ini kalau kita melihat kan ada hasil survei ya yang dikeluarkan oleh BPS. Kalau kita lihat ini ada periode survei 7 sampai 14 September 2020. Nah, kita ingin tahu Pak, sebetulnya masyarakat atau dari survei BPS yang menjadi responden ini masyarakat dari kalangan mana ya Pak? Iya. Pertama perlu diakui bahwa tentu penggunaan metode convenience ini ada limitasinya ya. Jadi karena menggunakan metode online, tentu yang memiliki handphone atau gadget yang terkoneksi dengan internet, artinya masyarakat yang memiliki akses internet lah yang bisa berpartisipasi ke dalam survei perilaku ini. Tapi saya rasa dengan keterwakilan yang cukup besar atau representatif yang sangat luas dari seluruh lapisan, baik jenjang pendidikan SD, SMP hingga sarjana atau pasca sarjana bahkan, kemudian laki perempuan dan seluruh lapangan pekerjaan yang digeluti serta kelompok umur yang bervariasi, saya rasa survei ini cukup representatif memberikan gambaran perilaku masyarakat di Indonesia. Oke. Nah, yang menjadi temuan penting dari survei BPS ini apa Pak? Baik. Pertama mengenai tingkat kepatuhan ya. Jadi kita bertanya tentang self-assessment masyarakat, bagaimana perilaku kepatuhan mereka selama seminggu terakhir pada periode survei. Yang menarik adalah jika kita bandingkan dengan survei pertama di bulan April, tadi mungkin sudah video itu sudah ditayangkan, ada peningkatan memang penggunaan masker sekitar 8%, tetapi ada penurunan di mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Saya rasa ini seharusnya protokol 3M ini harus dijalankan secara paralel, secara bersamaan agar upaya pencegahan COVID ini lebih efektif begitu. Kemudian temuan yang juga menarik adalah ketika kita tanya kenapa mereka tidak menerapkan protokol kesehatan, yang paling tinggi alasannya karena tidak adanya sanksi yang diterapkan. Nah, itu
cukup tinggi ya, 55%. Dilanjutkan dengan alasan karena jika menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan kerjanya menjadi terhambat, dan yang berikutnya adalah karena tidak adanya kejadian COVID di lingkungan sekitar. Kemudian mengenai respon terhadap orang terinfeksi di lingkungan sekitar, kita juga masih concern ada sekitar 7% yang mengucilkan atau memberikan stigma negatif kepada lingkungannya atau orang yang terpapar di lingkungannya. Dan yang juga menarik adalah penerapan protokol kesehatan di tempat umum itu ada sekitar 17,32%, dan saya rasa ini cukup besar. Di pasar tradisional atau pedagang kaki lima, penerapan 3M ini masih lemah dilakukan, masih belum dilakukan. Sementara di tempat-tempat lain seperti tempat kerja, mal, pusat perbelanjaan, tempat ibadah dan pelayanan publik relatif sudah diterapkan protokol kesehatannya. Dan yang terakhir adalah mengenai masih adanya sekitar 17% ya kurang lebih masyarakat yang menganggap bahwa mereka sangat tidak mungkin atau tidak mungkin begitu akan terpapar COVID. Nah ini saya rasa 17% angka yang cukup besar ya, bahwa mereka merasa bahwa tidak akan terpapar COVID. Alasannya apa ya Pak Windy? Kalau berdasarkan hasil survei, kenapa kok 17% ini tidak percaya begitu? Iya, kebetulan kita tidak menanyakan alasan kenapa mereka tidak percaya, cuman jika kita melakukan cross tabulasi dengan karakteristik respondennya, saya rasa mungkin karena pemahaman yang kurang tentang bahaya pandemi atau bagaimana virus ini bisa menular ke kita, itu yang bisa dikonfirmasi, di mana dari hasil survei ini semakin rendah tingkat pendidikan responden, maka perasaan bahwa dia tidak akan terpapar itu semakin tinggi begitu. Jadi alasannya sendiri mungkin ada banyak, karena saya rasa mungkin karena pengetahuan atau informasi tentang bahaya COVID bahwa itu bisa menular kepada setiap orang. Oke. Saya mau ke Dr. Tirta, ini juga narasumber yang baru bergabung bersama kami pagi hari ini. Pagi Dok, apa kabar? Siap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat. Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah, capek doang Pak. Capek doang. Oke, Dr. Tirta mungkin juga sudah mendengar ya sedikit pemaparan yang disampaikan oleh BPS kemarin soal perilaku masyarakat di tengah pandemi ini. Ini mengejutkan atau tidak, atau sesuai dengan temuannya Dr. Tirta nih di lapangan bahwa masih ada masyarakat yang salah satunya abai gitu soal protokol kesehatan? Kalau tingkat kepatuhannya itu memang ya benar seperti itu, sesuai. Cuman ada perlu beberapa hal yang digarisbawahi. Itu kebetulan yang BPS ini saya sudah melaporkan ke abang saya, Bang Sony Hermandi, ketua tim Satgas Perubahan Perilaku dari Satgas COVID. Nah itu yang pertama, itu cara menanyakannya benar apa tidak. Jadi kalau dari saya sendiri, kalau tanyanya cuman pakai masker benar nggak dari handphone, ya rata-rata tinggi banget ini 90%. Cuman setahu saya 90% ini kalau ditanyakan ke kalangan arus bawah, kayak teman-teman di Cilincing, Priuk, Wonokromo, atau Gunung Kidul, Kulon Progo, itu mungkin jadinya 40-50% doang. Jadi faktanya arus-arus bawah ini sudah mulai trust isunya berkurang. Mereka tidak mau memakai masker karena mereka sudah kehabisan duit untuk membeli masker itu. Jadi mereka lebih mengutamakan kebutuhan primitifnya, yaitu makan. Terus untuk yang kedua itu adalah soal tingkat abainya. Kenapa kok bisa masih abai? Itu dikarenakan bukan karena mereka salah atau nggak pakai, nggak patuh. Mereka mau kok, patuh mau. Cuman mereka ini sudah pada fase, kalau di psikolog itu defense mekanismenya udah denial. Jadi kok saya pakai terus tapi positifnya nambah terus ya. Itu ada ramai di kalangan arus bawah. Maka solusi dari ini, saya kemarin bersama tim Satgas di Jawa Barat, kita melakukan razia ke beberapa tempat hiburan, tapi tidak didenda, kita edukasi doang. Kita ke tempat hiburan di Bandung, Bekasi, Depok, dan ini besok minggu ini Bogor. Kedua, kita sekarang edukasinya tidak hanya 3M, melainkan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan juga bernarasi positif, menarasikan positif, melakukan olahraga, dan juga
makan makanan yang cukup, 6M kalau saya. Oke. Jadi supaya seimbang, jadi biar tidak tabrakan di rakyat. Kalau rakyat sekarang itu malah membenturkan, makan dulu baru, tapi nggak maskeran. Kalau saya makan juga, maskeran juga. Oke, Itu. Dokter Tirta. Kalau tadi Pak Windy kan menyebutkan bahwa survei ini ada limitasinya, memang mereka karena dilakukan secara online ya. Mereka yang Iya. mempunyai gadget, kemudian mereka yang punya akses internet. Nah, kalau dokter tadi menyebutkan lagi bahwa itu faktanya di arus bawah jauh lebih besar. Dokter ingin menyatakan bahwa sebenarnya angka-angka yang dikeluarkan oleh BPS ini sebenarnya tingkat ketidakpatuhannya itu jauh lebih besar lagi. Tinggi. Iya, jadi yang BPS ini saya sudah konsul dengan Pak Sony Hermandi. Mungkin dari BPS pasti tahu lah Pak Sony Hermandi ini salah satu orang yang lumayan kalau statistik, statistik ya pasti sama-sama lah. Itu mengatakan ini 90% kalau ditanyakan ke media sosial ya jelas karena orang-orang di medsos ini dijejali dari Maret sampai September sekarang. Cuman kalau warga arus bawah, warga-warga yang penghasilan UMR-nya di bawah 3,5 yang jarang medsos sama warga di pedesaan itu tingkat kepatuhannya mentok nggak mungkin sampai 50%. Oke. Bahkan mereka mengira corona itu keluarnya malam doang. Karena ada jam malam. Jadi dikira corona ini mentunin bengi ya dok. Ah, itu kalau orang Indonesia bilang, bahasa Indonesia, corona itu keluar malam ya. Nah ini kan menjadi PR bagi kita. Saya tanya, kok kamu nggak tahu corona sih? Dia jawab, saya mending makan dok. Nah berarti kan dibenturkan ini. Ya. Ada kebenturan, ada suatu trust isu di masyarakat bahwa mereka lebih pilih menghabiskan uang untuk membeli makan dibanding untuk masker. Ini kan berarti padahal masker sekarang juga masuk premier, kebutuhan premier kan, kebutuhan utama. Makanya gimana kita bisa memasukkan masker ini ke dalam premier. Ini kan pelan-pelan. Nggak bisa kalau kita langsung represif, apalagi harus bawa. Kalau warga yang di handphone, saya baca statistiknya, kamu takut kena sanksi ya? Iya, karena mereka digital. Tapi kalau ditanya arus bawah, mereka udah Nggak peduli. udah nggak peduli. Ya, Udah nggak Dr. peduli. Tirta, kita minta tanggapan langsung Pak Windy. Gimana tanggapannya? Katanya Dr. Tirta ini lebih tinggi tingkat ketidakpatuhannya? Ya, tadi kita sudah lihat ya bahwa dengan melakukan prostabulasi berdasarkan tingkat pendidikan dan mungkin kalau kita bisa lakukan juga baik lapangan pekerjaan, itu kita bisa lihat bahwa tingkat kepatuhan yang rendah memang terjadi pada masyarakat berpendidikan rendah dan yang bekerja di sektor informal. Nah, itu mencakup tidak masuk ke dalam responden yang kemudian disurvei oleh BPS? Ya, ya. Jadi ini kan mungkin kalau kepemilikan handphone itu sudah hampir merata ya Mbak ya. Jadi hampir seluruh masyarakat mungkin sekarang sudah memegang handphone. Jadi saya rasa dengan melihat karakteristik demografinya dalam hal ini tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan, saya rasa itu bisa mewakili tadi yang disampaikan dokter kita, buruh-buruh atau pekerja di pasar dan di terminal seperti itu bisa kita lihat nanti dari hasil prostabulasi dengan variabel lapangan pekerjaan, di mana pekerja sektor informal dan karakteristik responden masyarakat yang berpendidikan rendah memang cenderung tingkat kepatuhannya relatif sedikit lebih rendah dibandingkan dengan yang lebih tinggi. Oke, saya mau ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalau sudah mendengarkan paparan dari Pak Windy dari BPS soal survei, soal fakta-fakta yang disampaikan oleh Dr. Tirta juga, ini menggambarkan apa sih Pak Pandu? Menggambarkan bahwa kita belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa? Iya, jadi walaupun sudah ada survei yang dilakukan oleh BPS, itu harus diperbaiki metodologinya, harus diperbaiki tujuannya. Ini pengalamannya, sebenarnya saya dulu pernah membantu BPS untuk mengembangkan survei perilaku. Jadi kan kita harus mengukur tingkat pengetahuan, tingkat attitude, ya kan, dan baru perilaku. Dan seringkali problemnya adalah bagaimana memilih sampel. Kalau sampelnya berdasarkan relawan, keikhlasan atau online saja yang hanya merespon, mungkin ada respon bias, selection bias. Ya dalam bias seleksi, jadi kelompok tertentu saja yang bisa. Atau kita bisa menggunakan random digitiling, jadi jauh lebih baik. Ya, jadi dengan random itu akan lebih baik, random digitiling, tetap online. Ya kemudian juga pertanyaannya. Nah kalau kita mengatakan kalau 90% itu menggunakan masker, itu belum tentu perilakunya seperti itu. Karena kebanyakan responden akan memberikan bukan perilakunya, tapi pengetahuannya. Tadi betul kalau
dijejelin terus dari Maret sampai sekarang harus pakai masker, walaupun dia tidak pakai masker, dia akan memberikan respon apa yang dia tahu, gitu, yang seharusnya, yang kita sebut sebagai normative bias. Ini perlu banyak perbaikan dari cara bertanya, cara mengajukan pertanyaan, dan kita harus bisa mengukur, karena dengan tingkat akurasi yang perlu dipertanyakan ini, kita tidak bisa membantu program komunikasi publik dari pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan, supaya juga masyarakat memahami bagaimana risikonya dan bagaimana perilaku. Nah, ini jauh penting nih, karena tanpa metode survei yang baik, tanpa cara bertanya yang baik, itu akan dihasilkan informasi atau fakta-fakta yang bisa tidak akurat. Kalau tidak akurat, makanya itu menimbulkan program juga bisa berprasangka, oh sudah baik, padahal belum baik, padahal masih banyak hasilnya masih tidak menunjukkan fakta yang sesungguhnya. Memang susah dan sulit, tetapi itu bisa dikerjakan dengan metode yang lebih baik. Dan mungkin ditambah lagi dengan observasi. Jadi kita juga mengembangkan suatu metode untuk melihat operasi berdasarkan di daerah-daerah tertentu. Jadi untuk monef dari perilaku 3M ini, kita mengembangkan namanya observasi pada tempat-tempat tertentu, jam-jam tertentu. Misalnya di stasiun, di kantor, dan sebagainya. Jadi kita membutuhkan observer berdasarkan time location sampling. Kita bisa mengamati pada jam-jam berapa masyarakat menunjukkan beraktivitas, tapi banyak menggunakan masker. So, mereka juga memanfaatkan. Ini kualitatif, tapi itu bisa memberikan dukungan apa yang direspon berdasarkan respon dari online, atau baik dari menjawab pertanyaan pasif atau dengan pertanyaan aktif yang kita bisa lakukan dengan cara-cara yang lebih baik. Oke, itu tadi Pak Pandu menyoroti, itu baru masker ya. Ini belum lagi soal katanya tidak mengikuti protokol kesehatan karena tidak ada sanksi. Harus diperbaiki itu semua dari metode, cara bertanya, dan objektifnya apa. Nah, itu yang kita bisa tahu tingkat akurasi. Nah, nanti kita akan bahas lebih lengkap ya Pak Pandu dan juga yang lainnya, tapi kami harus jeda dulu sejenak. Kami kembali hadir. Usai jeda.